Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-munazzahi 'anil syariki wasyabihi wal walad. Assalatu wassalamu ala sayyidil bashar wa ala alihi wa man iqtafal athar. Wabillahi asta'inu wa ilaihi alja'u wa bihi a'tasimu wa ba'du. Kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesehatan, kesempatan untuk menuntut ilmu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sampaikan sedikit tentang firman Allah Subhanahu wa taala dan juga beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kaidah yang kedua dari kitab 50 kaidah kehidupan ya, dan juga kaidah untuk jiwa dari Al-Quran. Kaidah yang kedua adalah diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala yang mungkin kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kaidahnya adalah ketetapan Allah atau keputusan Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dari surah Al-Baqarah ayat 216. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi, kata Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal sesuatu yang kalian benci itu adalah kebaikan bagi kalian. Dan sebaliknya, boleh jadi pula kalian menyukai, mencintai, menginginkan sesuatu pada diri kalian, padahal apa yang kalian sukai itu adalah keburukan bagi kalian. Allah tutup surahnya atau ayatnya dengan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha mengetahui, sedangkan kalian manusia tidak mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 216. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan kita sungguh sangat banyak yang kita hadapi, yang kita alami ketika kita dihadapkan kepada perkara-perkara yang hati kita tidak menyukainya. Ini banyak sekali kejadian, peristiwa yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak yang tidak disenangi oleh hati kita, tidak disukai oleh fisik kita, dan jiwa kita pun tidak menyukai itu. Akan tetapi kaum muslimin, barangkali pada perkara-perkara tersebut, perkara-perkara yang kita tidak suka, kita tidak senangi itu adalah kebaikan bagi kita untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan tadi, surah Al-Baqarah ayat 216. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini yang kita baca tadi memberikan penjelasan kepada kita semua, memberikan pemahaman, pengertian kepada kita semua bahwa sesungguhnya
semua kita ini tidak memiliki kekuatan apa-apa. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, sebanyak apapun kekayaan, sebanyak apapun kenalan yang kita miliki, setinggi apapun jabatan yang kita punya, kita tetaplah manusia yang tidak memiliki kekuatan apa-apa dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yamliku li nafsihi syai'an naf'an wala darran. Sesungguhnya diri kita ini manusia la yamliku li nafsihi syai'an, tidak bisa mendatangkan naf'an wala darran, mendatangkan manfaat dan juga tidak bisa menghilangkan atau menghilangkan mudarat atau kerusakan. Wa innal amra biyadillah, dan sesungguhnya semua perkara, semua urusan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Fakana lizaman 'alal 'abdi ay yata'allaqa bi rabbih tabaraka wa ta'ala. Maka sebuah kewajiban, sebuah kemestian bagi seorang hamba untuk selalu senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan semua urusan, semua permasalahan yang dia hadapi di dunia ini selayaknya dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'tamid ala nafsihi ad-dha'ifah, tidak bersandar, tidak bergantung kepada dirinya yang dhaifah, yang lemah. Manusia semuanya lemah. Allati la ta'lamu syai'a, yang manusia ini tidak mengetahui apa-apa. Fitrahnya manusia itu tidak mengetahui apa-apa, tidak mengetahui apa yang akan terjadi esok hari. Maka semuanya kita gantungkan dan sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita manusia sangat lemah, sangat terbatas. Maka dari itu, mari kita sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bergantung kepada kekuatan fisik kita. Tidak bergantung kepada orang-orang yang ada di sekeliling dan sekitar kita. Seringkali kita manusia, ketika kita merasa diri kita kuat, banyak kenalan, harta banyak, bisa melakukan apa saja dengan sendiri kita. Kita tidak lagi butuh kepada Allah. Seringkali kita merasa kita tidak perlu bergantung kepada Allah. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita tanamkan dari firman Allah ini, bahwa kita hidup di dunia ini berada di jalan atau berada di atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini berjalan di atas takdir Allah Subhanahu wa taala, baik dan buruknya. Maka ketika kita menyadari, memahami, mengerti bahwa kita hidup berjalan sesuai takdir Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan lebih lapang dada menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala, terutama takdir buruk yang tidak disenangi oleh diri, jiwa dan hati kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan bahwa diwajibkan bagi kaum muslimin untuk berperang. Nah, ayat Al-Baqarah tadi, surah Al-Baqarah ayat 216 itu diturunkan berkaitan dengan jihad atau berperang. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan bagi kalian berperang, kaum muslimin. Wa huwa kurhul lakum. Allah sebutkan dulu pertama. Dan secara fitrahnya itu adalah kurhul lakum. Kalian tidak suka. Tidak disukai oleh jiwa seorang mukmin. Kaum muslimin.
Peperangan termasuk perkara yang dibenci oleh orang-orang. Peperangan atau tidak damai itu adalah sesuatu yang bertolak belakang dengan fitrah manusia. Perang adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, karena di dalam keadaan tersebut setiap orang berhadapan dengan musuh dan diharuskan untuk maju melawan mereka, sehingga mempertaruhkan nyawa dan jiwanya. Dia dihadapkan dengan dua pilihan, antara membunuh atau dibunuh. Seseorang ketika diperintahkan untuk berperang melawan musuh, maka di situ dia berhadapan dengan dua pilihan, membunuh atau dibunuh, melukai atau dilukai, mengalahkan atau dikalahkan. Sifat manusia tidak ada yang suka dengan itu. Secara fitrah tidak ada manusia yang senang, bahagia melukai orang lain, apalagi dilukai oleh orang lain. Tidak suka membunuh, apalagi dibunuh. Karena dia harus mempertaruhkan jiwanya antara hidup dan mati. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara asal perkara ini adalah, atau jihad, berperang adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Dan Allah sendiri menyebutkan, kutiba alaikumul qital, diwajibkan bagi kalian berperang, di surah Al-Baqarah tadi. Wa huwa kurhul lakum, dan dia adalah sesuatu yang kalian tidak suka. Baru disambung Allah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu, tetapi sesuatu itu adalah kebaikan bagi kalian. Jiwa kita, hati kita tidak menyukai peperangan. Akan tetapi kata Allah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu, termasuk membenci peperangan dan jihad. Wa huwa khairul lakum. Akan tetapi peperangan dan jihad itu adalah kebaikan bagi kalian. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi seseorang membenci sesuatu, namun sejatinya itu adalah baik baginya. Sebaliknya, bisa jadi dia mencintai sesuatu, namun sejatinya itu adalah buruk baginya. Dan yang terpenting dari kaidah ini, dari kaidah yang Allah sebutkan bahwa bisa jadi kita membenci sesuatu, akan tetapi dia kebaikan bagi kita. Bisa jadi kita mencintai sesuatu, akan tetapi dia keburukan bagi kita. Yang terpenting dari kaidah ini adalah penutup ayatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di akhir ayat agar kita mengetahui bahwa apapun yang menimpa diri kita di dunia ini, kita yakin bahwa Allah Al-Alim, Allah Maha mengetahui, Allah pasti tahu mana yang terbaik bagi hambanya. Allah Al-Hakim, Maha bijaksana. Semua takdirnya Allah tentukan bagi seorang hamba, kita harus yakini bahwa Allah tahu tentang takdir itu, bahwa Allah bijaksana, pasti ada kebaikan di baliknya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nisa, "Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alullahu fihi khairan katsira." Di surah An-Nisa ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in karihtumuhunna," bila kalian membenci mereka, mereka maksudnya istri-istri kalian, fa'asa an takrahu syai'a, maka bersabarlah karena barangkali kalian tidak menyukai sesuatu. Wa yaj'alullahu fihi khairan katsira, dan padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan padanya kebaikan yang amat banyak.
Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan kebencian seorang suami kepada perangai atau paras seorang istri. Ayat ini menjelaskan kepada orang-orang yang beriman agar senantiasa memperlakukan istri-istrinya dengan baik. Apabila seseorang atau apabila seorang suami benci terhadap istrinya, maka bisa jadi dia membenci sesuatu, namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Jika ayat pada surah Al-Baqarah ayat 216 tadi menjelaskan tentang ketidaksukaan jiwa terhadap syariat, di surah Al-Baqarah ayat 216 disebutkan bahwa di situ wa huwa kurhul lakum, dia tidak disukai oleh jiwa kalian, yaitu peperangan. Yang tidak disukai di situ adalah tentang fisik. Karena ketika seseorang terjun berperang, maka bisa jadi tangannya terputus, kakinya terputus, matanya buta, atau semisalnya. Maka ketika dia kembali ke rumahnya, dia mendapati dirinya atau tubuhnya tidak sesempurna ketika ia berangkat untuk berperang. Maka jiwa seorang benci, tidak suka berperang karena khawatir atau tidak suka fisiknya berkurang. Di ayat surah An-Nisa ayat 19 Allah sebutkan, jika kalian membenci mereka, istri-istri kalian, maka bersabarlah. Yang dibenci di sini adalah bukan yang lain, akan tetapi pada fisik, pada paras, pada perangai lebih umum. Lebih umum. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah bersifat umum. Bisa jadi benci kepada wajahnya, kepada fisiknya, kepada penampilannya, kepada perangainya, atau kepada lisannya yang tajam, atau hal-hal yang lain membuat seorang suami benci kepada istrinya. Namun setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyarankan bagi para suami agar bersabar dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Kalimat khaira, wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Khairan. Kalau belajar nahwu sharaf ini mungkin tahu nakirah, khairan, da al-khaira. Jadi enggak ada alif lamnya, nakirah. Bersifat umum yang memberikan faedah untuk menunjukkan keagungan. Artinya kebaikan ini adalah kebaikan yang agung. Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahala di balik kesabaran seorang suami menghadapi kekurangan istrinya sebagai kebaikan yang agung dan banyak. Oleh karenanya, kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ayat ini mengandung sebuah kaidah yang sama dengan kaidah yang terdapat pada ayat-ayat sebelumnya, bahwa boleh jadi kalian membenci sesuatu, namun sejatinya itu adalah kebaikan bagi kalian. Kalian mungkin membenci istri kalian karena perangainya, lisannya, karena adabnya. Akan tetapi di balik itu Allah Subhanahu wa taala jadikan kebaikan yang banyak terhadap kesabaran kalian menghadapi istri-istri kalian. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, faedahnya adalah kalau kita bertakwa dalam menghadapi musibah, apa yang kita benci, apa yang kita tidak sukai, apa yang tidak kita senangi, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik. Dengan syarat kita menjalankan, menerima dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaidah ini memiliki banyak contoh baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa
boleh jadi kita membenci sesuatu, ternyata pada akhirnya kita sadar bahwa dulu yang kita benci itu adalah kebaikan kepada kita. Atau boleh jadi kita menyukai, menginginkan sesuatu, kemudian pada akhirnya kita menyadari bahwa itu adalah keburukan bagi kita. Contoh pertama dari Al-Quran, yaitu kisah ibu Nabi Musa alaihissalam yang mendapatkan perintah untuk membuang Musa ke sungai Nil, yang akhirnya Musa disusui oleh ibunya sendiri. Kaum muslimin, ketika Nabi Musa alaihissalam lahir, kalau kita bawa logika, kalau kita bawa perasaan, betapa zalimnya Allah, betapa tidak adilnya Allah subhanahu wa ta'ala yang melahirkan, yang menakdirkan bahwa Nabi Musa lahir pada tahun di mana tahun itu diumumkan siapa saja yang melahirkan anak laki-laki